Sementara itu, calon anggota DPD RI Dapil Bali nomor urut 28, Gede Ngurah Ambara, memenuhi undangan karya di ketiga pura yang terletak di Kabupaten Buleleng dan Bangli, serta Banjar Denpasar. Dalam kesempatan tersebut, selain memperkenalkan diri dan memohon doa restu, Gede Ngurah Ambara mendengarkan semua aspirasi setiap perwakilan pura maupun perwakilan masyarakat. Lokasi pertama adalah Pura Batur Sari yang terletak di Banjarengis, Desa Jegu, Kabupaten Tabanan. Di lokasi tersebut, Gede Ngurah Ambara berkesempatan bertemu dengan ratusan pengempon pura yang sedang melaksanakan upacara Puja Wali. Selain memperkenalkan diri sebagai calon DPD RI Dapil Bali nomor urut 28, Gede Ngurah Ambara mendengarkan keluhan para pengempon pura. Salah satu pengurus Pura Batur Sari, Nyoman Cakra, memohon bantuan dari Gede Ngurah Ambara agar tembok penyangkar dan atap pura segera dibantu perbaikannya. Selama ini, para pengempon pura masih menemui kendala dalam pendanaan. Penyengker kami di dalam pura sudah agak remuk, begitu pula atap-atap yang perlu diganti. Kalau bisa nanti sukses Bapak, itu yang sangat saya perlukan. Lokasi kedua adalah Pura Ibu Sari yang terletak di Jalan Gunung Batur, Banjar, Kerendang, Denpasar. Di lokasi tersebut kedatangan Gede Ngurah Ambara disambut hangat perwakilan pengempon Pura Ibu Sari. Pura Ibu Sari mempunyai total jumlah pengempon sebanyak 325 kakak yang tersebar di Denpasar, Badung hingga Tabanan. Menurut salah satu pengelisir Pura Ibu Sari, Ketut Alit Subrata, dirinya telah lama mengenal Gede Ngurah Ambara sebagai sosok yang sangat aktif berorganisasi, baik organisasi sosial, masyarakat hingga kepemudaan. Oleh sebab itu, Ketut Alit Subrata sebagai perwakilan pengelisir Pura Ibu Sari siap mendukung Gede Ngurah Ambara sebagai calon DPD RI Dapil Bali nomor urut 28. Setiap organisasi ini mengadakan acara, Pak Ngurah tanpa diundang, beliau datang. Karena kita selalu berkomunikasi dan beliau tanpa kita minta pun beliau hadir. Itu yang sangat kita banggakan terhadap sosok Gede Ngurah Ambara Putra ini. Dan kita sepakat untuk mendukung beliau untuk maju di DPD RI di tahun 2019 ini. Lokasi ketiga adalah Pura Luhur Sandat di Jalan Gunung Welirang, Denpasar. Pura tersebut mempunyai pengempon berjumlah 1.200 kakak. Menurut salah satu pemangku di Pura Luhur Sandat, Wayan Wirata, sosok Gede Ngurah Ambara di mata Wayan Wirata merupakan sosok yang begitu ramah. Wayan Wirata mengharapkan kedatangan Gede Ngurah Ambara di Pura Luhur Sandat bisa memberikan solusi jitu bagi sulitnya pendanaan penyelenggaraan upacara adat dan membantu pembangunan berbagai infrastruktur pura untuk menunjang kenyamanan jalannya upacara di Pura Luhur Sandat. Dan mudah-mudahan Bapak Gede nanti bisa duduk menjadi anggota DPD RI untuk mewakili Bali yang independen, bisa duduk. Mudah-mudahan juga Bapak Gede bisa membantu apa yang akan kami laksanakan dari segi pembangunan utawi upacara-upacara yang kami selenggarakan di pura. Lokasi keempat adalah Pura Batur Blogor yang mempunyai 161 kakak pengempon pura. Gede Ngurah Ambara berkesempatan berbincang-bincang dengan para pengelisir pura mengenai peliknya permasalahan di Pulau Bali. Salah satu pengelisir pura, Cynthia Febriani, mengungkapkan kepada Gede Ngurah Ambara harapan adanya jaminan kesehatan bagi para rohaniawan di pura. Cynthia Febriani masih menyesalkan perlakuan rumah sakit yang masih menyepelekan para rohaniawan. Kemudian hal yang berkaitan dengan pariwisata di Bali. Masyarakat pribumi Bali sangat tidak menikmati pesatnya perkembangan pariwisata di Bali. Bila menginap di hotel manapun di Bali, seharusnya pribumi diberikan harga khusus. Hal yang terpenting, Cynthia Febriani juga berharap Gede Ngurah Ambara ke depannya gencar mensosialisasikan kepada kaum milenial agar nantinya menjadi penerus pelaku seni, adat, dan budaya. Menjaga kelestarian seni, adat, dan budaya merupakan anugerah yang terbesar dari Hyang Widi bagi kaum milenial. Lokal kan betul-betul harus benar-benar dimanfaatin, karena dengan lokal itulah kita hanya bisa mengenal, oh iya saya punya nih, saya bangga jadi orang Bali, oh saya punya tempat pariwisata, kenapa saya nggak bangga gitu, kenapa mesti banyak orang asing yang kesini gitu, sedangkan kita sendiri nggak bisa menikmati. Gung Krisna, Bali TV.